Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Selamat bergabung buat seluruh partisipan di webinar hari ini, tanggal 10 Februari 2022, yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Perkenalkan, nama saya Sahata Edi P. Situmorang, menjadi host acara ini. Saya mewakili Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia bersama dengan host juga, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat yang diketuai oleh Pak Sabto Henry Budi yang nanti akan menutup acara ini di akhir acara. Sebelum kita mulai, ada banyak kita bacakan dulu tertib acara. Baiklah, acara akan dibuka 8.30 dan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kemudian sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Dan dibuka dengan keynote speech oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara. Kemudian kita akan masuk ke materi yang akan dimoderator oleh Bapak Torang Sitanggang. Pembicara pertama itu dari IAI yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. M. Ali Fikri, dan dari perpajakan akan diwakili Fungsional Penyuluh Almimadia Kanwil DJP Nusa Tenggara, Bapak Kodrat Sarjana Sosial. Dan nanti akan ada tanya jawab untuk memperjelas materi yang dibawakan. Dan kemudian akan ditutup oleh Bapak Sabto Henry Budi selaku Ketua IAI Wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan perlu kami sampaikan juga karena ini ada SKP buat anggota IAI, dan khusus untuk peserta kita akan kasihkan kata kunci nanti untuk diisi di absensi. Absensi akan dibagikan pada akhir acara. Kata kunci akan kita berikan 3 kata kunci, nanti akan diawali di awal nanti kita akan berikan, di pertengahan, dan di akhir acara kita akan berikan kata kunci yang ketiga. Jadi nanti absensi harus diisi, dan untuk sebagai persyaratan memenuhi waktu kehadiran, kalau di IAI kehadiran 50 menit itu 1 SKP. Jadi memang kita sangat berharapkan kerjasamanya, terutama untuk anggota IAI, supaya SKP-nya dapat bisa diklaim sebagai kewajiban SKP tahunan. Baiklah, mungkin akan host bisa tayangkan video. Iya, siap, Pak. Ini kan tangan lagi potong. Oh, ya.
Baiklah, terima kasih. Ada baiknya kita perkenalan dulu IAI. IAI adalah Ikatan Akuntan Indonesia, organisasi profesi yang menaungi akuntan di Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Institute of Indonesia Chartered Accountant. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuan berdirinya IAI adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Jadi salah satu dari tujuan dari webinar ini adalah untuk membimbing perkembangan akuntan terutama untuk UMKM. IAI sendiri ada 5 kompartemen, yaitu pertama kompartemen akuntan pendidikan, yang kedua kompartemen akuntan sektor publik, yang ketiga kompartemen akuntan perpajakan, yang keempat kompartemen akuntan syariah, dan yang kelima kompartemen akuntan kantor jasa akuntan. Jadi saya di bawah kompartemen akuntan perpajakan, yang ketuanya saat ini adalah Bapak Profesor Dr. John Huta Gaul, dan juga membawahi 33 wilayah. Jadi yang menjadi host ini adalah wilayah Nusa Tenggara Barat, yang diketuai oleh Bapak R. Sabto Henry Budi, SSE, MSI, AKCA. Jadi itu perkenalan dari awal dari kami sebagai host. Kita akan masuk ke acara pertama. Sebelum kita memulai webinar ini, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semua peserta, kami harapkan untuk mengambil sikap sempurna. Silakan. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kata sambutan, saya akan memberikan kata kunci pertama, yaitu UMKM. Jadi mohon diingat, kata kunci pertama untuk absensi nanti UMKM. Baiklah, kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Dr. Andes Teten Marzuki, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Insinyur RS Hanung Harimba Rahman, SEMS, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. Pak Hanung, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Pak Situmorang, apa kabar? Baik Pak, sehat Pak? Sehat, suara saya bisa terdengar Pak? Jelas Pak. Terima kasih. Baik Pak, jadi terima kasih Pak atas dukungannya selama ini Pak. Saat ini Bapak kasih kesempatan layar dan waktu untuk memberikan kata sambutan. Nanti mungkin kita agak diskusi sebentar Pak ya Pak, kalau ada waktunya Pak. Silakan Pak. Baik, silakan Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menyapa nih Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Ahmad Masyuri, ini sahabat saya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Pak Masyuri? Alhamdulillah baik, sehat Pak Deputi. Mudahan Pak Deputi sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Bapak Dr. Muaidi Yasin, MS. Selamat pagi, Pak. Kemudian yang saya hormati ini Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Bapak Blisi Swanto. Dan juga yang saya hormati tentunya Pak Sitomorang dari Kompartemen Perpajakan IAI, dan juga Pak Winston dari Direktur Halo Pajak, dan tentunya kepada semua yang hadir dan para narasumber yang akan memberikan materi pada kesempatan ini. Saya ucapkan pertama-tama apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas nama Pak Menteri kepada Halo Pajak dan tentunya DJP Pajak dan Ikatan Akuntan Indonesia yang selama ini telah banyak memberikan dukungan bagi UMKM, khususnya memberikan pemahaman mengenai pembukuan dan cara-cara akuntansi perpajakan. Selain itu juga kami berikan apresiasi kepada teman-teman pajak ini yang telah membuat satu sistem yang mudah gitu ya bagi UMKM kita. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, seperti kita ketahui bahwa ekonomi kita ini sudah mulai terjadi pemulihan dan terlihat sekali bahwa UMKM kita ini bisa beradaptasi terhadap pandemi selama pandemi ini, dan saat ini mulai bertransformasi. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita saat ini sangat optimis bahwa UMKM kita akan segera bisa pulih. Hal ini karena ditunjukkan oleh berbagai survei, salah satunya dari Mandiri Institute yang menunjukkan pada kuartal keempat tahun 2021, UMKM kita ini sudah lebih dapat beradaptasi dalam situasi COVID-19 ini. Walaupun banyak usaha yang terkendala operasional pada saat PPKM darurat, yaitu sekitar bulan Juli hingga Agustus, tetapi lebih dari 20% usaha UMKM ini dapat mempertahankan omset usahanya. Digitalisasi dalam penjualan dan transaksi serta kemampuan adaptasi dalam produk dan usaha yang dilakukan sangat membantu UMKM untuk tetap survive dan meningkatkan omset usaha. Jadi saat ini digitalisasi itu sudah lebih dari 16 juta. Jadi UMKM kita yang masuk platform digital. Ini salah satu yang membuat bahwa UMKM kita ini lebih tahan terhadap krisis. UMKM optimis bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi pada tahun 2022 ini. Namun dibutuhkan waktu 6 atau lebih dari 1 tahun untuk ekonomi kembali pulih. Penggunaan channel penjualan online berkontribusi sangat signifikan terhadap omset penjualan, terutama melalui media sosial, pesan instan dan pesan instan. Saluran transaksi non-tunai juga umum digunakan saat ini, seperti transfer dan scan QR. Digitalisasi menjadi alat percepatan transformasi UMKM. Kemudian pelaporan pajak secara digital juga turut mendorong literasi perpajakan dan transformasi UMKM Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia setidaknya telah mengalami 5 tahap reformasi pajak atau tax reform yang dimulai sejak tahun 1983 sampai dengan terakhir tahun 2021. Reformasi tahun 2021 merupakan prasyarat pencapaian tujuan bernegara Indonesia Emas tahun 2045, yaitu menjadi negara yang semakin maju. Fungsi APBN kita yang semakin kuat untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan, layanan publik
publik, restribusi sumber daya yang lebih merata dan menjaga pertumbuhan ini sangat dibutuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak akan mendorong basis perpajakan Indonesia menjadi lebih kuat dan luas. Berdasarkan kajian Mandiri Research Group, memperkirakan bahwa Undang-Undang HPP ini dapat menambah penerimaan perpajakan tahun 2022 kisaran 90 triliun sampai dengan 120 triliun. Nanti mohon dikoreksi kalau angkanya ada perkiraan lain yang lebih update. Atau setara dengan 0,5 atau 0,7% PDB. Sehingga akan mendorong rasio perpajakan terhadap PDB ke angka 9,1% dari outlook tahun 2021 yang sekitar 8,6%. Jumlah wajib pajak UMKM sebanyak 5 juta. Kita terus optimis jumlah ini akan terus meningkat. Dengan terobosan Undang-Undang HPP mulai tahun 2023 yang menyebutkan bahwa nomor induk kependudukan merupakan nomor pokok wajib pajak. Jadi kita harapkan yang akan memberikan kemudahan bagi UMKM kita untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Undang-Undang HPP menjadi wadah komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan sektor UMKM yang saat ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tantangan utama pada sektor UMKM adalah terkait penyusunan laporan keuangan. Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki aplikasi laporan akuntansi usaha mikro atau yang disingkat sebagai LaMikro. Aplikasi pembukaan akuntansi sederhana untuk usaha mikro yang digunakan melalui smartphone dengan sistem operasi Android. Selain itu, kami juga memberikan advokasi perpajakan bagi UMKM. Akhir kata, semoga webinar ini berjalan secara interaktif sehingga dapat menambah literasi perpajakan bagi UMKM, serta mendorong UMKM menjadi taat pajak. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanung. Jadi ini mau diskus dulu Pak. Jadi memang perkembangan dari beberapa webinar yang kita lakukan, kita sih sudah mencoba LaMikro Pak. Tapi LaMikro itu kan di startnya itu dimulai dari jurnal. Jadi intinya sebetulnya kalau LaMikro itu lebih kepada akuntan. Karena memang kita juga tahu sih sebetulnya kendalanya adalah tidak mungkin Kementerian Koperasi menyediakan aplikasi yang memenuhi semua kegiatan. Jadi berlakunya untuk umum. Jadi memang dimulai dari jurnal. Jadi memang agak dengan ada perkembangan aplikasi di luar Pak yang sudah dan tidak berbayar juga. Sekarang itu sudah mudah untuk mendapatkan sebetulnya. Gitu. Cuma hanya sebetulnya di mana kita bisa menstandarisasi Pak. Nah, kendala yang kita hadapi sebetulnya dari beberapa webinar kemarin itu kita bersepakat gini Pak, artinya bahwa kita akan menyatukan program-program pemerintah seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terus kewajiban kewajiban Kementerian Koperasi menyediakan aplikasi. Kita melihat ada yang bisa nyambung ini Pak, jadi intinya sebetulnya kalau dari beberapa universitas yang kita discuss, sebetulnya mereka pengen sebetulnya kalau misalnya ada aplikasinya, terus mereka akan didik, tapi ketika mereka nanti akan mengaplikasikannya di lapangan, yaitu berupa UMKM, ada juga jaminannya bahwa UMKM-nya akan ada yang di tempat untuk mereka praktek, Pak. Jadi memang ini yang sebenarnya kita supaya link nih. Jadi karena di kendalanya di kita juga, sebetulnya di IAI sendiri, kita tidak bisa mensuggest satu aplikasi, Pak. Sama mungkin posisinya seperti Bapak juga. Karena kita juga harus jaga independensi. Cuma tadi dari Bapak Mas Suri bilang sebetulnya kalau gratis sih harusnya nggak ada masalah ya. Jadi kalau mereka mau mengembangkan tidak ada masalah kalau misalnya gratis sepanjang ya itu tadi persyaratannya tidak berbayar gitu. Tapi kalau dari sisi kita lihatnya sebenarnya bukan masalah berbayar atau tidak, tapi lebih kepada independensi ya Pak. Artinya memberikan kesempatan juga bisa jadi masalah nanti gitu. Memberikan kesempatan ke salah satu. Jadi mungkin yang kita bisa tawarkan adalah gimana caranya supaya ya semua terbuka untuk umum, artinya siapapun yang mau ikut berpartisipasi silakan, tapi kita maunya dari IAI itu berlakunya nasional Pak. Artinya
aturan mainnya jelas gitu. Artinya jangan sampai aplikasi ini berbeda-beda jadinya. Jadi nanti si mahasiswanya sendiri juga akan jadi bingung nih, artinya pakai aplikasi mana. Nah, itu yang mungkin kita bisa bantu, Pak. Jadi mungkin nanti Pak, saran kita Pak nih, Pak. Artinya kan kalau dari kita IAI, kita berkesimpulan bahwa UMKM itu harusnya kita ajari membaca laporan keuangan, bukan membuat laporan keuangan, karena background mereka bukan di sana, Pak. Jadi lebih tadi kita memanfaatkan adalah mahasiswa, tadi terutama dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, nanti aplikasinya kita standarisasi, siapapun bisa masuk, yang penting mengikuti standarnya. Artinya jangan sampai nanti mahasiswa itu setiap aplikasi berbeda nanti harus belajar lagi, enggak. Artinya bisa standarnya harus cara menjurnal bagaimana itu udah standar. Itu sih masukan dari kita, Pak. Kira-kira gimana Pak ininya, Pak? Baik, terima kasih Pak. Tentunya kita sambut terbuka ya Pak ya, bahwa yang pertama bahwa memang perlu ada standarisasi lah gitu ya, agar kalaupun ada variasi itu tidak terlalu tidak terlalu signifikan ya, dan itu bisa ditangkap oleh teman-teman mahasiswa nanti. Dan kami juga menyambut gembira sekali kalau ada nanti Kampus Merdeka ini memang membantu ke UMKM kita ya untuk memperbaiki, membimbing mereka untuk bisa berbuat. Nah, Bapak, kita ini punya UKM ada 3 kelompok, Pak. Jadi ada yang mikro gitu ya, mikro. Ini biasanya orang mereka lakukan sendiri semuanya. Ini biasanya mikro ini kita dilakukan sendiri, dari akuntansinya, beli bahan bakunya sampai jual gitu, marketingnya dilakukan sendiri. Tentunya waktunya sangat terbatas. Nah, ini yang tentunya harus dibuat sistemnya ini semudah mungkin gitu ya. Kalau bisa dari cash flow itu bisa langsung di-generate pembukuannya gitu. Dan juga akuntansi perpajakan ini kita harapkan untuk kelompok ini harus semudah mungkin. Yang kedua adalah teman-teman yang usaha kecil dan menengah gitu ya. Nah, ini mereka juga mereka sudah lebih advance tentunya. Mereka punya mungkin pegawai yang khusus yang bekerja untuk menyiapkan laporan. Jadi kalau yang perlu sekali didukung ini memang yang kelompok mikro tadi Pak. Makanya kita sebut akuntansinya la mikro gitu ya, la mikro. Yang pekerjanya itu hanya dirinya sendiri kadang-kadang Pak ya. Jadi ini perlu kemudahan, tetapi tentu saya sependapat Pak, kemudahan ini harus juga jangan sampai menghilangkan beberapa hal yang esensial dari dari pembukuan. Jadi kami terbuka Pak kalau memang la mikro kami ini perlu dilihat kembali ya untuk supaya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Ini kami sangat terbuka gitu. Dan memang kita juga berharap ini nanti kita bersama-sama dari IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan juga mungkin perpajakan dan beberapa institusi lainnya, kita coba membuat kesepakatan lah itu ya, kesepakatan mengenai formatnya atau supaya tadi tidak terlalu banyak berbeda satu dengan. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Baik, Pak Anu, terima kasih. Jadi mungkin ke depan kita akan mulai lebih ke detail Pak. Jadi kita harapkan sebetulnya terima kasih sekali karena kasih kesempatan untuk kita dari IAI bisa nanti lebih berperan di sana Pak. Artinya kita mau sebetulnya kalau misalnya ini sudah standar, artinya nanti akan lebih mudah baik bagi kita sebagai profesi maupun nanti sebagai mahasiswa untuk dimanapun bisa. Karena memang sekarang kan Pak tidak ada batas waktu. Artinya kalau jadi mahasiswa di NTB juga bisa, kliennya bisa di Jakarta gitu Pak. Artinya lebih ke sana sih sebetulnya. Jadi bisa di mana aja, karena kita berharap seperti La Mikro tadi bisa menggunakan smartphone. Jadi yang kita sebetulnya kendala Pak di lapangan adalah bagaimana caranya, karena kalau La Mikro itu kan artinya dia hanya punya catatan penjualan dulu Pak, baru dimasukin. Nah itu 2 kali kerja. Sebetulnya mereka sudah punya aplikasi sebenarnya sekarang yang bukan merek ya Pak ya, buku kas atau apapun namanya, sudah bisa melakukan penjualan gitu loh. Tapi untuk melingkannya ke La Mikro itu belum gitu loh. Jadi itu yang sebetulnya
kita berharap kalau ada memang developer-developer seperti tadi Pak Mansuri bilang ada yang mau menawarkan, artinya ya supaya ini bisa standar ya kita nanti akan akan mencoba bikin standarnya untuk supaya tampilan-tampilannya terus menu-menunya itu tidak berbeda jauh sehingga tidak perlu belajar lagi, artinya secara prinsip sudah sama gitu lah, artinya Pak, karena kan kalau nanti beda-beda akan belajar lagi waktunya gitu loh, itu sih lebih kita di sana berperan sih, sama sekalian kalau hasilnya itu sudah memenuhi SAK. Nah kendala kita sama Pak, artinya kalau di IAI dari institusi kita melihat sebetulnya yang baru saat ini baru si APIK Pak dari BI yang sudah mendapat sertifikat dari kita bahwa itu sudah memenuhi SAK UMKM. Ya, jadi memang kalau nanti ke depan kita dengan kerjasama ini kita bisa nanti certified vendor-vendor yang mungkin Bapak tunjuk Pak. Jadi harus Bapak yang tunjuk nih. Kita nggak bisa Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kalau institusi pemerintah menunjuk dan kita disuruh mencertified apakah ini sudah sesuai, baru nanti kita certified Pak. Artinya lebih ke sana, karena kalau kita juga menjaga sama Pak, menjaga independensi kita juga, kita tidak bisa menunjuk salah satu vendor gitu Pak, sama posisinya. Mungkin itu dari kita Pak. Jadi baik, Pak Edi. Nah, jadi kita terbuka Pak, nanti kita akan undang Ikatan Akuntansi Indonesia untuk bantu standarisasi sertifikasi sistem kita. Baik. Terima kasih Pak Hanung. Terima kasih. Kita next 2 minggu lagi masih ada acara Pak ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baiklah, kami ucapkan terima kasih Pak Hanung Harimba Rahman. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ahmad Mansuri SH. Kepada Bapak Mansuri, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Deputi UKM, Pak Hanung. Yang saya hormati Pak Dekan Ekonomi Bisnis Universitas Mataram, Pak Dr. Muhammad Yasin MS. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Bapak Belis Siswanto. Yang saya hormati Pak Winston dari Halo Pajak. Dan yang saya hormati Bapak R. Sabto Henry Budi, SEMAK CA dari IAI Wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini saya cukup gembira ya. Tadi setelah kita mengadakan diskusi-diskusi ringan sebelum acara dengan moderator tentang program atau rencana kegiatan dalam hal membantu UKM kita dalam membuat pembukuan, dan ini nanti ditekannya menggunakan informasi teknologi. Walaupun belum ada nanti yang vendor yang jelas akan dipergunakan, dan katanya tadi tidak kaku pada menunjuk satu vendor, bisa saja banyak, cuman akan ada standarisasinya, sehingga nanti siapapun yang mengerjakan akan ada standar baku, sehingga laporannya nanti bisa kemudian dipahami, dibaca oleh siapapun juga secara bersama-sama di pembukuan. Kami di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tangan terbuka menerima tawaran kerjasama ini Pak, karena ini tentu akan membawa keberuntungan bagi UKM sendiri dan juga kita. Memang kami tadi sudah sampaikan beberapa permasalahan dari UKM, kenapa kemudian pembukaan ini menjadi belum. Saya tambahkan juga penjelasan ini dengan kenapa UKM ini kemudian belum mempergunakan informasi teknologi untuk membuat laporannya, atau banyak yang belum berlaporan. Ada beberapa indikasi Pak. Yang pertama yang bisa saya sampaikan itu, memang UKM itu belum paham Pak tentang bagaimana membuat pembukuan. Nah ini yang perlu mungkin yang pertama harus kita lakukan sosialisasi pembinaan kepada mereka. Ujung-ujungnya juga mereka tidak tahu kewajiban-kewajiban mereka. Ini turunannya ikutannya, kewajiban perpajakannya sendiri.
Apalagi ini kan kalau undang-undang yang terbaru tahun 2021 Oktober pula keluarnya Pak tentang harmonisasi perpajakan itu, sehingga memang kita harus bekerja lebih keras lagi untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada para UKM. Yang kedua, saya juga memang saya belum lama Pak jadi kepala dinas koperasi ini, baru 4 bulan lebih sedikit. Tapi pemantauan saya sementara, ini kita jumlah UKM di NTB ini lebih 100.000 yang didominasi oleh usaha mikro. 86.000 lebih itu usaha mikro, kemudian usaha kecil itu ada lebih 15.000, usaha menengah 1.200 sekian Pak. Jadi komposisinya masih besar di usaha mikro dan kecil. Nah, mereka ini Pak, beberapa ya, itu karena pembukuannya belum ada, belum baku, sehingga waktu kami pun mencari, kami punya standar di RPJM, menaikkan UKM kecil itu menjadi menengah hanya 3 saja Pak, setahun. Dan itu belum tercapai, masih 0 capaiannya sampai sekarang saya lihat. Nah, saya bertanya kemudian para teman-teman yang sudah lama di sini, kenapa ini sulit? Ternyata menurut pikiran saya memang masalahnya mungkin di data Pak, di pendataan. Kemudian saya gali lagi, kalau hanya di data kan kita bisa kejar, kita buat ada beberapa UKM yang kita bina, kemudian nanti kita yakinkan bahwa mereka benar-benar sudah naik kelas menjadi usaha menengah misalnya, atau mungkin saja dari mikro ke kecil. Tetapi saya juga dijawab dengan cukup mengecewakan Pak jawabannya, di saya juga mengecewakan. Pak, ada indikasi ini usaha mikro ke kecil, kecil ke menengah itu memang nggak mau naik kelas Pak. Kenapa nggak mau naik kelas? Karena dia kalau dia naik kelas nanti pajaknya besar. Nah itu Pak. Jadi ini memang kalau belum mempergunakan IT, kelihatannya orang masih bisa berkelit-kelit mengatur-ngatur angka, ya, menyembunyikan transaksi, sehingga memang penghindaran pajak dan seterusnya itu ini bukan pidana sebenarnya, ini berat ini. Itu bisa dia lakukan. Makanya saya sangat menyambut baik dan sangat gembira seperti apa yang saya sampaikan. Program ini nanti kalau kita sambungkan IT, tentu semua transaksi akan terrecord dengan baik. Bisa dimonitor, bisa dilihat, jadi evaluasi monitoringnya itu akan sangat lebih mudah. Nah, dan orang pun tidak akan mungkin lagi bisa menghindar dari kewajiban perpajakan. Nah, dan juga tentu pembukuan daripada UKM-nya akan baik, sehingga kita pun punya prestasi Pak di pemerintah. Kami di Dinas Koperasi itu juga punya kepentingan, karena kan kalau kita tidak punya indikator kerja yang tercapai, yang sudah ditetapkan, itu juga jadi bahan evaluasi di kami sendiri, sehingga kami pun harus meyakinkan bahwa apa yang sudah kita programkan itu harus bisa kita realisasikan. Nah, ini program ini kelihatannya akan sangat membantu. Saya sekali lagi sangat menyambut baik, dan mengenai tempat praktek nanti adik-adik mahasiswa, jika jadi kita akan bekerja sama, Dinas Koperasi UKM dengan tangan terbuka akan bekerja sama dengan pihak Undram. Dan sebenarnya kalau dengan Undram Pak, kami beberapa kegiatan UKM itu sudah, kita di Undram itu ada inkubator bisnisnya Pak, inkubator bisnis yang sudah kita tarik kerjasama ke Pelut. Nah, udah kita bekerja sama, walaupun secara detail itu belum, tapi kita sudah buka pintu sejak saya masuk jadi kepala dinas, kita buka pintu untuk bekerja sama, dan kami sudah berkomunikasi beberapa kali. Nah, saya berharap nanti kerjasama kita dengan Undami juga akan kita perlebar, termasuk dalam program ini. Sehingga harapan kita nanti mudah-mudahan program ini akan membawa kemanfaatan bagi UKM sendiri, adik-adik mahasiswa tersedia tempat pengembangan ilmu, tempat prakteknya maksud saya, dan juga tentu nanti dari pemerintah akan untung, ada memang kewajiban-kewajiban daripada UKM yang langsung bisa dia tunaikan sesuai dengan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan. Itu barangkali singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti program ini akan benar-benar bisa kita realisasikan, dan kami dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Koperasi UKM akan bersungguh-sungguh untuk bisa bersama-sama Bapak semua bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Tentu ini harus ada komunikasi lebih lanjut Pak, sehingga di ujung acara nanti saya pun menginginkan ada nomor-nomor yang bisa kami kontak untuk lebih lanjut kita tindak lanjuti. Jadi kalau sekarang kita putus dan tidak ada yang saya hubungi, saya bingung nanti. Ini siapa lagi yang saya hubungi, sehingga kita hanya ngomong di webinar ini saja. Lebih-lebihnya itu nanti tidak lanjut, tidak ada. Nah, oleh karena itu untuk lebih menjamin bisa eksekusi, barangkali media
komunikasinya kami harapkan nanti bisa kami dapatkan. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mansuri. Jadi mungkin host bisa Pak Muadi Yasin dengan fakultas dari UNRAM nih, biar sekalian nih Pak. Oke. Kita ngobrol berempat sama Pak Sabto sudah masuk belum ya? Ada Pak Sabto ya. Pak Sabto belum ya? Oke. Jadi Santai aja Pak ya. Pak Muadi bukan, sorry, host. Ya. Jadi Pak Mas Suri ini Pak Muadi dari UNRAM nih Pak. Jadi sebetulnya kalau dari kita IAI sebenarnya dengan ada beberapa universitas yang kita sudah, kebetulan ini baru hari ini kita ketemu sama Pak Muadi Yusin nih. Jadi belum banyak diskus yang kita ini. Kalau yang dari universitas lain Pak yang kita sudah ikutkan yaitu mereka bersedia menyediakan jasa Pak, bukan pelatihan. Jadi artinya nanti si pengusaha itu bukan UMKM-nya itu bukan buat laporan keuangan Pak. Dia tinggal terima jadi. Jadi sebetulnya yang kita inginkan sebetulnya mahasiswa itu menyiapkan laporan keuangan Pak. Jadi nanti tinggal dia setup, terus nanti dijalankan apa yang bisa dilakukan. Misalnya kalau tadi seperti saya bilang, kalau cash register ya nanti kan aplikasi sudah banyak di lapangan Pak, bisa dipakai. Nanti kita tinggal translate, mungkin kalau misalnya nanti Lamikro ya pakai Lamikro. Nah itu sebetulnya yang dari universitas yang beberapa yang kita sudah, ini ke 18 kita jadi 17, kita sudah beberapa. Artinya kita sepakat bahwa nanti mahasiswa yang background accounting atau dididik untuk melakukan aplikasi ini akan menyiapkan laporan keuangannya Pak. Bukan pembimbing atau bukan pendamping, tapi menyiapkan Pak. Itu sih. Mungkin Pak Muadi Yasin bisa tambahkan Pak. Baik Pak, jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari Fakultas Ekonomi Pak Muadi Yasin, ya, dan selama ini kami sudah banyak kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dari dinas-dinas, kemudian dari BUMN, perbankan, dan dinas koperasi kota Pak. Nah provinsi ini belum ini Pak Masurin. Ya makanya dengan kota sudah. Saya undang nih Pak langsung Pak. Jadi nanti biar nanti Pak Masuri bisa ada kontak nih. Jadi sekalian kita kenalan. Nanti kontaknya dengan Bayi Anggun Pak ya. Oh Bayi Anggun. Jadi ketua prodi kami, kita jurusan di akuntansi, Bayi Anggun Hilandri namanya, bisa kasih nomornya Pak Masuri ya. Siap. Jadi selama ini kami sudah banyak bekerja sama, terutama dalam melaksanakan kampus Merdeka Belajar, terutama bagi adik-adik yang sudah kita seleksi untuk ikut magang Pak. Jadi tidak serta-merta adik-adik itu magang Pak, tetapi kita seleksi dulu. Kemana dia harus magang, ilmu apa yang harus dia pahami dulu, baru dia magang. Terutama kalau di koperasi Pak, barangkali kami akan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa background akuntansi. Karena seperti katanya Pak Sahateedi tadi itu, bagaimana UMKM itu bisa membaca laporan keuangan, bukan membuat laporan keuangan kan? Ya. Membaca laporan keuangan sehingga dia bisa mengambil keputusan bisnis untuk dari data-data yang dia miliki. Nah ini kita sudah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan untuk NTB Mall Pak. Ya. NTB Mall, adik-adik itu sudah di sana juga dia magang, kemudian dari BSI, kemudian dari Pemda banyak Pak, dari dinas-dinas yang lain. Nah di koperasi provinsi ini, alhamdulillah ini kesempatan bagi kita ini Pak Mas Huri ya, ketemu di webinar ini, sekaligus nanti kita membuat MOA-nya Pak ya, kalau perlu MOU nanti dengan universitas barangkali kan. Sekaligus kita nanti tanda tangan MOA-nya barangkali, dan berapa banyak Bapak butuh mahasiswa kami untuk MBKM itu untuk praktik ya, untuk membina atau memberikan semacam pendampingan atau semacam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM itu nanti, terutama yang berskala mikro. Barangkali seperti katanya tadi dari Deputi tadi bahwa ada LA mikro barangkali namanya mikro. Kan? Ya, sehingga nanti ada kalau satu SAK-nya, satu bentuk pelaporannya barangkali kan adik-adik mahasiswa tidak bingung dia Pak kan. Ya. Ada seperti itu sistemnya, barangkali nanti mahasiswa bisa kita didik di sini dan bagaimana nanti melakukan pendampingan dengan UMKM yang mereka kita tempatkan selama 6 bulan Pak. Bahkan itu nanti setara dengan 20 SKS. 12 SKS ini Pak. Jadi 6 bulan mereka ada di lapangan.
Lalu pembimbingnya adalah dari tempat mereka magang, juga di samping itu juga ada dosen pembimbing yang kita tugaskan untuk itu. Dan kita setarakan mereka magang ada sebanyak 20 sampai 22 SKS. Jadi ini kewajiban kami di perguruan tinggi terkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Jadi, mau tidak mau kita harus melaksanakannya, Pak. Karena ini adalah salah satu daripada indikator kerja utama perguruan tinggi, di mana mahasiswa itu harus magang, Pak. Salah satu kegiatannya adalah magang. Dan karena itu barangkali nanti kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk penempatan mahasiswa kami kaitan dengan magang tadi itu. Ya. Jadi kami siap Pak untuk itu, Pak. Untuk kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM ini. Kemudian dari sisi dosen-dosen kami Pak di akuntansi di bawah binaannya Pak D Sabto ini, kami panggil Pak D, Pak Sabto. Salah, mereka pada mengikuti status akuntansi. Pak Ali Fikri sebagai komandannya di sini, ya, insya Pak Ali Fikri bisa menjembatani kami ya di Fakultas Ekonomi ini dengan entitas yang lain di luar, gitu ya. Mungkin tidak banyak saya sampaikan, Pak. Saya siap untuk kerjasama, gitu aja sih, Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Muhadi Yassin. Jadi memang Pak Masyuri, kita ini jadi artinya kalau sambutan kita memang sengaja kita discuss Pak sekalian supaya kan yang pimpinan-pimpinan ini belum tentu bisa berhubungan langsung Pak. Jadi ini kita kesempatan kita berhubungan langsung supaya program bisa jalan Pak. Jadi di atas kita bisa jalan dan di bawah juga lebih cepat jalannya. Jadi itu sebenarnya gini Pak Masyuri. Jadi kalau tadi Bapak bilang waktu kita pas bicara di awal memang ada vendor-vendor yang mau, sebetulnya kita sih dari IAI seperti tadi Pak. Intinya kalau Bapak misalnya Pak Masyuri nanti bisa ngajukannya ke IAI wilayah, nanti yang mungkin disampaikan ke kita ke Jakarta. Nah, itu kita bisa bantu Pak untuk mengecek bahwa itu bisa telah memenuhi kriteria UMKM. Jadi intinya sebetulnya ya kita mungkin supaya lebih cepat sebetulnya standarisasinya nanti mungkin akan kita coba bagaimana kalau misalnya sudah ada developernya kan kita bisa arahkan nanti yang next-nya bagaimana supaya ini bisa lebih standar, lebih dari pemakaian sih Pak. Bukan standar, artinya kan kalau hasil laporan itu kan kita akan jadi kewajiban kita, tapi kita akan bantu juga untuk standar pemakaian Pak. Artinya jangan sampai aplikasinya berbeda, nanti cara pakainya beda gitu loh. Maunya kita tidak perlu belajar lah, artinya sudah standar lah itunya, menunya apa segala macam, bagaimana cara menjurnal, bagaimana cara mempostingnya apa segala macam. Jadi mungkin itu yang kita akan bantu supaya seperti tadi, supaya kan ini nasional Pak, artinya jangan sampai nanti ya supaya kita coba membuka nih mahasiswa si Pak Muhadi Yassin ini bisa bantu di mana aja, karena kan kalau mobile kan nggak ada masalah Pak, artinya seperti tadi Pak Hanung bilang bahwa bisa menggunakan mobile phone, handphone, yang penting mungkin ya smartphone lah Pak ya, artinya kalau sekarang kan rata-rata sudah punya peduli lindungi, berarti sudah sudah standar sebetulnya. Jadi harusnya nggak masalah lah kalau misalnya mengenai ini. Yang penting bisa menggunakan handphone. Mungkin itu Pak Masyuri. Jadi itu yang bisa kita bantu ini dengan kebetulan Pak Ali Fikri ini bisa bantu nih dari IAI Pak Ali Fikri, sorry. Kebetulan Pak Sabto belum ada nih soalnya. Pak Ali Fikri bisa. Pak Ali. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang bersedia hadir, Pak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Kepala Kanwil, Bapak Kepala Koperasi, Bapak Sata Edi dari IAI Pusat. Mungkin kami sedikit bercerita juga Pak. Di sini kebetulan sejak beberapa tahun yang lalu di situ memang kami sudah teman-teman di jurusan akuntansi sudah mulai mengadakan ini pembimbingan dengan koperasi. Jadinya mahasiswa memang di jurusan digerakkan untuk membuat laporan keuangan koperasi karena ada Permenkop baru ya, kalau kami lupa ingat tahun 2006 kalau tidak salah itu Pak. Jadinya di situ ada penyusunan laporan keuangan, kemudian harus disertai dengan rasio-rasio keuangan. Nah, beberapa adik-adik mahasiswa juga disarankan untuk mengambil judul skripsi di sana, sehingga sebenarnya
output untuk laporan keuangan yang sudah jadi untuk di tahun 2019 sebenarnya sudah ready hampir 50% operasi di Mataram. Ada juga di Sumbawa, kemudian di Bima sudah ada. Dan laporannya sebenarnya sudah jadi, dan kami juga kepingin share ke Dinas Koperasi sebenarnya Pak, laporannya nanti insya Allah kami kopikan. Saya rasa ini program ini juga sangat bagus karena ini sepanjang yang kami ketahui kadang-kadang mahasiswa juga kesulitan mau kepinginnya judul apa gitu ketika menyusun skripsi. Nah, ketika mereka diarahkan untuk penyusun Bagus ini. Dinas Koperasi, mereka juga lebih senang. Hanya kita nyambung. Mereka juga lebih senang sehingga manfaatnya dua sisi, bisa dari mahasiswa percepatan kelulusan, kemudian untuk Dinas Koperasi juga sama teman-teman di UMKM. Mungkin demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan usulannya. Terima kasih Pak Ali Fikri. Jadi Pak Mansuri ini Pak Ali Fikri dari IAI wilayah Pak. Jadi kebetulan ketuanya Pak Sabto belum bisa join, nanti mungkin di akhir acara nanti Pak Sabto Henry Budi adalah ketua IAI wilayah, sedangkan Pak Ali Fikri ini adalah koordinator bidang akuntan pajak. Jadi bagian di akuntan pajaknya Pak. Jadi mungkin sekalian kenalan nih Pak. Jadi timnya kita nih. Dia mantan Kajur Pak. Oh Kajur juga Pak ya? Ya. Ah, berarti lebih gampang Pak. Mantan Kajur Pak beliau ini. Bisa dua-duanya langsung universitas sama IAI langsung satu tempat Pak. Jadi lebih dikit. Saya sedikit komen dengan Pak Ali Fikri. Salam kenal Pak Ali Fikri. Ya. Jadi komen saya sedikit. Memang kalau laporan pembukaan koperasi itu jauh lebih gampang Pak dibanding dengan UKM. Kenapa? Karena kalau koperasi ini nggak ada Permenkopnya yang mengatur, ada 16 jenis pembukaan koperasi, itu sangat baku. Ya, jadi dari kasnya, rasio kas dengan modal yang berputar, banyak hitung-hitungannya, pakai rumus-rumus pula itu Pak. Kalau itu oke, jadi dia sudah terstandarisasi dengan baik, walaupun dia belum mempergunakan IT. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini adalah yang UKM. Kalau UKM itu belum ada laporan standarnya. Dan kalau koperasi itu kan hanya beberapa jenis ya, walaupun macam-macam koperasi, ada KSU, ada KSP, hanya beberapa jenis. Kalau UKM ini Pak, waduh, Bapak mau usaha kehutanan, pertanian, bisnis, perdagangan, itu semua UKM Pak. Karena definisi di Undang-Undang 20 itu luas sekali. UKM adalah usaha ekonomi produktif, begitu saja Pak. Jadi semuanya masuk, maka jumlahnya pun bisa ratusan ribu lebih gitu. Nah ini barangkali yang kita dibantu Pak Fikri dari IAI, sehingga nanti memang UKM ini tantangannya menurut saya nih, mungkin karena dia baru juga ini UKM-nya dibandingkan koperasi ya, tantangannya lebih tinggi daripada koperasi. Tapi koperasi juga nggak kalah sih, cuman ya lumayan UKM karena jenisnya banyak dan sifatnya kan lebih individual ya daripada koperasi. Nah itu mungkin komen sedikit Pak untuk Pak Fikri. Ya. Jadi Pak Mansuri memang ya kalau koperasi kan pasti sudah ada duitnya Pak. Itu masalahnya. Kalau yang lain-lain kan kita harus bantu Pak. Jadi sama seperti makanya tadi PP-nya Bapak kan juga memberikan gratis aplikasinya. Jadi memang itu yang kita lihat. Jadi memang ada prioritas, bukan kita menganaktirikan koperasi, tapi sebetulnya kalau dilihat koperasi kan artinya pendirian koperasi aja sudah ribet Pak. Jadi sudah artinya harus perlu dananya sudah harus ada gitu loh. Jadi memang harus siap. Jadi memang ini yang kita sepakat dengan Pak Mansuri ya. Memang UMKM ini agak lebih menantang karena memang kendalanya lebih tadi banyak gitu Pak. Baik Pak Mansuri, jadi nanti kita akan kasih kontak, kita akan coba lebih intens. Nanti mungkin Pak Ali Fikri mewakili Pak Sabto nih. Sudah ada tadi, dan Pak Muadias ini karena tadi kan biar kau kerjasama dengan Kanwil nih Pak, lebih karena kan belum ya Pak. Jadi, siap Pak. Siap. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Pak Mansuri. Nanti kita bincang-bincang lagi kalau misalnya kita perlukan pada saat sesi ini Pak. Oke. Baik, terima kasih semuanya.